Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Momen perdana Ganjar Pranowo siap jadi Capres 2024 dan minta hasil survei tak diabaikan. Surya, Ko, ID Jakarta, momen pertama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo terang-terangan menyatakan siap menjadi Capres 2024 terungkap saat video diunggah di kanal YouTube Berita 1, Selasa, 18 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, politisi PDIP itu juga meminta hasil survei oleh lembaga survei tidak diabaikan karena dianggap sebagai suara rakyat. Kendati demikian, Ganjar mengaku bersedia mencalonkan menjadi orang nomor satu menggantikan Presiden Jokowi jika nantinya diusung oleh partainya, PDIP. Seperti diketahui, hasil survei berbagai lembaga, nama Ganjar masuk 3 besar bersama Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto telah dideklarasikan oleh partainya untuk maju menjadi Capres, sementara Anies Baswedan juga telah dideklarasikan Nasdem maju di Pilpres 2024. Sedangkan Ganjar sendiri dideklarasikan oleh PSI dan PPP sebagai Capres, sedangkan PDIP selaku partai tempat orang nomor satu di Jateng itu bernaung, belum menentukan bakal Capres. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap, kata Ganjar dalam wawancara di Berita 1. Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu, tuturnya. Kendati demikian, Ganjar mengatakan dirinya menghormati etika politik di internal PDIP. Bahwa partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu. Namun, Ganjar juga bilang, ihwal survei seharusnya tak diabaikan dalam mempertimbangkan nama Capres-Cawapres. Menurut dia, survei menjadi bagian dari suara rakyat. Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan toh, ucap Ganjar. Nama Ganjar memang selalu muncul pada survei elektabilitas Capres 2024. Dia bahkan kerap menduduki puncak survei, bersaing dengan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski dianggap punya modal besar, Ganjar sebelumnya tak pernah menyatakan siap maju sebagai Capres. Berulang kali dia menyebutkan akan tunduk pada keputusan partai. Ini menjadi momen pertama Ganjar belak-belakan menyampaikan kesiapannya soal pencapresan. Pengamat, Ganjar offside. Pernyataan Ganjar siap jadi Capres 2024 dianggap oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo-Strategik, Ahmad Khoirul Umam sebagai langkah reaktif. Umam menyatakan, sikap reaktif Ganjar tersebut mereaksi manuver tokoh-tokoh lain yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Lewat pernyataannya, Ganjar dinilai berupaya memberikan sinyal positif ke partai-partai yang meliriknya sebagai capres. Di sisi lain, ucapan Ganjar itu juga seolah menunjukkan ketidaksabarannya melihat dinamika di internal PDIP yang kurang agresif merespons potensinya sebagai capres. Supaya tidak ketinggalan dan kehilangan momentum yang diciptakan, Ganjar akhirnya memilih tidak diam dan kembali berusaha meyakinkan partainya bahwa dirinya layak dicapreskan, kata Umam kepada Kompas.com, Rabu, 19 Oktober 2022. Namun demikian, kata Umam, sikap Ganjar itu seolah tidak sejalan dengan arahan PDIP sebelumnya. Berulang kali Megawati telah mewanti-wanti agar kadernya tidak bermanuver terkait proses pencapresan. Ditegaskan pula oleh pimpinan partai Banteng bahwa ihwal capres dan cawapres merupakan hak prerogatif dirinya selaku ketua umum. Oleh karenanya, Umam menilai, sikap Ganjar yang terang-terangan menyatakan siap maju sebagai capres bisa dinilai offside alias mendahului elit partai lainnya. Sikapnya seolah selangkah lebih maju dibanding sikap elit PDIP dan seolah ingin mengajari bagaimana pengambilan keputusan dibuat di internal partainya yang sebaiknya diputuskan lebih cepat dan mempertimbangkan betul respons para pendukungnya, ujar Umam. Umam menyebutkan, dinamika ini bisa melahirkan kembali serangan-serangan elit PDIP ke Ganjar. Bukan tidak mungkin Gubernur Jawa Tengah itu akan kembali disebut kemajon atau bahkan kemelinti.
Padahal, semestinya Ganjar bisa lebih bersabar sembari melihat situasi politik yang berkembang. Jika Ganjar kembali bermanuver, seolah menekan atau bahkan menggurui bagaimana keputusan pencapresan itu dilakukan di internal PDIP, maka hal itu bisa menguatkan kembali resistensi politik di internal partainya, kata dosen Universitas Paramadina itu. Pernyataan Ganjar sebelumnya. Sebelum ini, Ganjar tak sekali dua kali menyatakan bahwa perihal pencapresan dirinya tunduk pada keputusan Megawati sebagai pimpinan tertinggi PDIP. Ganjar menyebut bakal tegak lurus pada keputusan partai kelak. Penentuan soal copras-capres kan PDIP itu urusan ketum. Kedua, yang menentukan, capres, juga partai, kalau sudah ditentukan, katanya saat ditemui di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Ganjar juga pernah mengatakan, dirinya tak terpengaruh hasil survei sejumlah lembaga, meski elektabilitasnya hampir selalu unggul. Dia meyakini bahwa partainya tidak hanya mempertimbangkan hasil survei dalam menentukan nama capres ataupun calon pemimpin lainnya. Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega, kata Ganjar di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juni 2022. Ganjar juga tak goyah sekalipun beberapa partai politik meliriknya sebagai capres, seperti Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Di beberapa partai lain, saya menghormati ada prosesnya masing-masing. Kita hormati partai manapun. Tapi, bagi PDIP itu prerogatif, katanya. Namun, elektabilitas Ganjar yang besar ternyata tak serta-merta menjadikan dia sebagai anak emas PDIP. Sebaliknya, Ganjar kerap disentil oleh elit partainya sendiri. Sebutlah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dia pernah menyebut Ganjar kemajuan atau kelewatan karena berambisi maju sebagai capres. Saat itu, Mei 2021, Ganjar tak diundang dalam acara HUT ke-48 PDIP yang digelar di Panti Marhaen Semarang. Acara diselenggarakan secara daring dan luring. Dalam susunan acara tertulis bahwa semua kepala dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah diundang, kecuali Ganjar. Tidak diundang. Ganjar, wis kemajon, kelewatan. Yen kowe pinter, ojo keminter, kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar, kata Pacul, Sabtu, 22 Mei 2021. Pacul mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, tetapi dia merasa tidak digubris. Wis tak kode SIK, mok soyom belandang, ya tak rodo atos, sudah saya kode lebih dulu, kok makin keterlaluan, ya saya makin keras. Saya dibully di medsos, media sosial, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya, katanya. Belum lama ini, Pacul juga menyinggung Ganjar yang berfoto di bawah baliho besar PDIP yang memuat foto Puan Maharani bertuliskan, 2024 menang spektakuler, hat-trick. Foto tersebut diunggah di akun Instagram resmi Ganjar, Ganjar_Pranowo, Senin, 3 Oktober 2022, dengan caption, siap. Ganjar juga menandai akun Instagram PDIP dalam foto tersebut. Oleh Pacul, caption alias keterangan foto itu dipertanyakan. Apakah yang dimaksud Ganjar, siap, berarti siap bergerak bersama partai, atau lainnya? Yang tahu dia sendiri. Apalagi tidak ada, siap gerak. Kalau, siap, bisa, siap, pulang tidur, tapi kalau siap gerak dia akan bergerak, kata Pacul saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Oktober 2022. Tak cuma Pacul, politisi PDIP Trimedia Panjaitan juga pernah ikut-ikutan menyentil Ganjar. Loyalis Megawati itu mengatakan, Ganjar ambisius menjadi capres, padahal kinerjanya selama menjadi gubernur dipertanyakan. Trimedia membandingkan dengan Puan Maharani, putri mahkota PDIP yang digadang-gadang menjadi saingan Ganjar untuk mendapat tiket pencapresan. Menurutnya, rekam jejak Puan jelas, pernah menjadi ketua fraksi PDIP di DPR, menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, dan kini Ketua DPR RI. Bagi Trimedia, langkah Ganjar yang bermanuver untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas. Dia menyebut Ganjar kemelinti atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak. Kalau kata orang Jawa kemelinti ya,